laki-laki kita menyiapkan dulu kain kafan. Setelah kain kafannya siap, baru jenazah dimandikan. Oke. Selanjutnya untuk menyiapkan kain kafan, yang pertama harus diukur panjangnya kain kafan itu dilebihkan 2 jengkal ke atas, 2 jengkal ke bawah dari panjangnya jenazah. Untuk perempuan disunahkan 5 helai, laki-laki 3 lembar, untuk perempuan 5 helai. 3 lembar itu artinya 3 lembar kain ini. Nanti diukur ya. Kemudian untuk perempuan tetap motornya yang 3 lembar, tapi dia nanti ada 2 lembar, 2 helai, ditambah baju gamis, ditambah kerudung, ditambah sarung. Jadi 5 lembar. Nanti bisa dicek di kitab Sabinah ya. Dibolehkan juga kalau ada laki-laki yang mau memakai baju gamis. Nanti hari ini itu boleh ya. Saya kan pakai baju gamis itu baju perempuan. Betul kan? Ini tuh baju perempuan. Tapi boleh nggak saya pakai? Boleh. Boleh perempuan, boleh laki-laki pakai baju seperti ini. Maka kalau ingin pakai gamis juga boleh. Tapi posisinya kalau perempuan tadi di atas ini namanya kerudung, kalau laki-laki namanya sorban. Minimal sekali 1 lembar. Kalau misalkan banyak terjadi musibah, bencana, kemudian jenazahnya banyak, kain kafannya sedikit, cukup 1 lembar. Seluruh tubuh jenazah itu wajib ditutupi baik laki-laki maupun perempuan. Nanti kita lebihkan 2 jengkal, 1, 2, ukur ke sana, ukur jenazah, dia tarik lagi ke sini. Dia juga boleh. Ini aslinya. Berarti sudah ada 3. Sekarang kita buatkan garis. Kita ambil kira-kira 1 meter. Ya. Oke, kita belah. Kan ini ada 1 meter, perhatikan ya. Ada 1 meter. Kalau nanti insya Allah mungkin baju garis seperti caranya begini ya. Memang tergantung nanti modelnya mau apa. Kita bagi 2 ini, disamakan bawahnya. Bukan bawahnya ini. Nah, lalu kita buat di sini bolongan untuk leher. Oke. Nanti akan garis seperti ini. Lalu bagian depannya kenapa diteruskan supaya mudah memasukkan kepada. Kemudian selanjutnya kain ini ya kita buat dulu untuk tali sedikit ya. Kemudian ini kita buatkan untuk celananya. Cara bikinnya siapa tahu nanti yang di rumah ada celana. Caranya gimana? Ini dengan kain kafan. Ini ukuran untuk celananya. Caranya gimana? Bagi 2 seperti tadi.
kapas dalam supaya dia tidak membayar. Ada satu lagi ini, nah ini untuk nanti kalau laki-laki cukup diginikan saja ya, masaknya ya. Kalau perempuan nanti diginikan. Satu lagi nanti selalu pakai. Dan nanti sudah siap tadi salur ini untuk produknya. Itu kan ukuran lagi cukup ya kalau saya ya, semuanya sudah ada. Baik, sekarang kita susun talinya. Hijau, hijau, pasang-pasang. Ya, kemudian bagian dada yang panjang. Kemudian bagian pinggang 5, kalau saya suka 5 makanya supaya aman. Sebenarnya 3 juga Pak, cuma pakai itu kurang aman. Ini betul. Oke, ujung kaki. Oke, pusat tangannya di bawah. Kalau ada 3 seperti 3 dulu ya, 3 apa ya? Pakai 3 apa? Pakai 3 dulu. Pakai 3 dulu. Baik, pasang kain yang tadi dulu dikurangin apa-apa. Oke, yang dislebar ini untuk sarung, ya, kita pasangkan. Di atas mata kaki ya, di sini. Ini yang dulu. Kalau laki-laki sopan ya. Kemudian baju gamis. Baju gamis kita pasangkan. Yang bulatnya ini di bagian tubuh. Gitu? Kebayang nggak? Kalau kebayang bukan video nanti. Setelah itu di bagian sini dikasih kapas. Nggak usah kapas asli dengan bajunya. Kira-kira ini yang proper aja ya. Kapasnya seperti ini. Tapi kita mau buka kapasnya sekarang ya. Kapasnya bentuk seperti ini. Ya. Nanti kapasnya kita lebarkan. Kita bisa dilebarkan. Ya. Dilebarkan. Bisa diambil satu-satu ini. Seperti ini. Dipasangkan. Jadi ya. Ya. Bahwa nanti setelah dilebarkan, kasih apa? Kayak gitu. Nah, setelah saya tahu ada yang sudah disiapkan, barulah jenazahnya dimandikan. Kita mandikan jenazahnya. Atau ini aja contohnya jenazahnya. Yang dimandikan ini. Ini kondisi jenazahnya dalam kondisi tertutup. Ya. Kemudian ketika dimandikan, yang paling disunahkan paling kedua
sebagian orang besarnya itu bukan kain dengan nanti ceritanya pakai buka semua ceritanya. Kemudian kita mulai niat memandikan jenazah ini karena Allah. Nah, ada dua cara, ada disiram pertama, ada yang pertama bersihkan dulu kotorannya. Kalau misalkan dia kotor, ada najis, dibersihkan dulu, diangkat dulu sedikit ini, ya, sampai diurut ke situ. Ini hasil apa? Mandi bawah mulut, tekan sedikit, dia terlalu berat. Ya, gitu. 3 kali. Oke. Setelah itu selesai, dan bersih, setelah mulai bersih. Lalu mulai kita menyiram mulai dari bagian kepala. Anggota tubuh mulai dari kepala. Kita siram, air. Bayangkan. Kemudian bagian kanan jenazah, tangannya harus kena yang kakinya sampai ujung kaki. 3 kali ya. 3 kali, kemudian sebelah kirinya. Bagian atas basah semua, kena air semuanya, kemudian lewat. Setelah itu dibersihkan. Kalau ada giginya, sampai dibersihkan, kemudian dibersihkan, kalau ada airnya, dibersihkan semuanya. Kita harus bersih. Kasih sabun, kasih sampo. Ya, bersih. Bersih semua. Berarti bagian atas sudah bersih. Dan kalau bagian sini di atas ada ini ya. Mungkin orang bisa lihat bagian ini. Setelah itu baru sebelah kanan jenazah kita berikan jenazahnya. Ya. Ini. Ceritanya di bengkel. Ya, gitu ya. Siram, pakai sini siram, sampai bersih pakai sabun, bersih lagi. Selesai bagian kanan, bagian kirinya kita tangan lagi ini, kita berikan lagi seperti ini. Ya, Besok ceritaan. siram lagi, bisa dibersihkan. Saya semua ya. Sudah semua. Pakai sabun, bukan saya bersih. Bayar? Bayar? Mati lagi. Kemudian, nah sebelum kita saya sabun manusia, kalau ada yang pakai hidung di dalam, sabun bukan di dalam. Boleh disapu secara langsung, keluar sebelum di dalam, atau dipisahkan. Khusus ember harus khusus ember kayak di dalam. Harus dulu. Terakhir pakai air yang dicampur dalam udara. Kalau ada, kalau nggak itu apa-apa. Dan semua mandikan jenazahnya seperti ini. Kalau terjaga waktunya, siram lagi dengan air harus. Kemudian pakai air di dalam. Terakhir, kalau ulama masih
bisa sebenarnya langsung disatukan bisa. Ini bisa ya. Nah, tahan di sini bisa. Nanti jadikan keluar. Ya, putar keluar sampai ininya lurus sini. Ya, nah, lurus kan? Ayo menipit. Terus, aduh, berikutnya. Nah, tahan di sini, putar juga sampai dia lurus dan menipit. Satu saja, ya. Nanti saya ikat, ikatannya ke sebelah kiri. Kenapa? Karena nanti dalam kita lupa ikatan. Dan bisa buka lagi. Ini aman, jangan bisa lupa. Makanya saya berarti amannya gitu. Kalau kita pesantren. Ikatannya bisa dibuka lagi ya. Pastikan bisa dibuka lagi. Semua ini. Seperti ini. Ujung kakinya seperti tadi cepat keluar. Keluar. Tahan terus. Ya. Ini aman kan? Karena sini bisa dibuka. Nah, ini mana? Rasanya ini lewat. Terus tahu cara praktiknya. Bisa dipraktikkan kan? Nanti praktiknya kan nanti berapa waktu lagi yang selesai. Kalau pertempatan bentar aja. Setelah itu jenazah disolatkan. Perhatikan posisi imam. Ketika jenazahnya laki-laki, maka posisi imamnya lurus dengan kepala. Imamnya ya. Ketika jenazahnya perempuan, maka posisi imam di tengah. Siapa ya? Jenazah laki-laki tidur satu kepala, jenazah perempuan tengah. Imamnya jamaahnya mulai ke belakang.
Ragu di sana. Apalagi ini ya. Kemudian ujung kakinya disatukan kembali. Ikat dengan cara ya. Lalu kita pasang lagi kapas di atasnya dari sini sampai ke sini. Ya, kemudian tangannya juga kasih kapas dulu. Ya, begini kan, kasih kapas lagi. Kita lihat. Kenapa dikasih kapas? Kata para ulama, karena namanya jenazah itu kan kalau ada kalanya jenazah yang dia hancur berantakan. Jadi ketika dia hancur itu dia akan menyakiti benar. Kalau kita lihat berbuka keras, dia kapas juga hancur. Saya pernah menggali kurang dari 5 tahun membuka badannya hancur. Masih utuh. Lepas apa? Kalau hancur, dia menyatukan atas. Lalu, ya baik. Setelah itu kita mulai pasang, panaskan, bakar. Mulai dari sebelah kanan ya. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Berarti nanti bersama mungkin cari waktu lagi ya. Nah, ya, silakan juga bisa. Kan? Lalu kita masukkan satu. Ya. Lalu kalau laki-laki kalau mau pakai misalkan sorban dijadikan saja. Ini kan satu lagi sorban ya. Kalau mau berapi dijadikan. Ya. Itulah cara praktis terus ya. Itu kewajiban kalau kita melakukan puasa. Baik, sekarang menunggu Pak Yusuf kita mau berdoa. Makanya saya sudah tidak berdoa. Silakan. Alhamdulillah.